warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku, Siti Suhaila. Oke guys, di video kali ini aku akan menilai sebuah pantun yang sudah aku buat di video sebelumnya, yang berjudul Cindai Siti Nurhaliza Bedah Lagu. Nah, pada video tersebut ada 3 bait pantun yang saya ciptakan sendiri. Namun di sini saya hanya akan membahas 1 bait pantun ciptaan saya sendiri dan juga 1 bait pantun dari lagu Cindai itu. Sebelumnya sudah kita ketahui bahwa pantun merupakan bentuk puisi lama yang tiap baitnya terdiri dari 4 baris serta memiliki sampiran dan isi. Nah, pantun yang baik adalah pantun yang memenuhi unsur-unsur intrinsiknya. Untuk menilai sebuah pantun dari segi kualitasnya, kita bisa menggunakan cara dengan pemberian skor pada setiap unsur-unsur intrinsik yang dipenuhi. Jadi di sini kita menggunakan poin 0 jika unsur tidak terpenuhi dan poin 1 jika unsur terpenuhi. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih apa-apa saja unsur intrinsik dalam sebuah pantun. Jadi unsur intrinsik yang pertama adalah sampiran, kemudian yang kedua ada isi, ketiga tema. Nah, tema ini terbagi menjadi 2, ada tema mayor dan juga tema minor. Dan keempat ada amanat. Amanat juga terbagi menjadi 2, ada amanat tersurat dan juga amanat tersirat. Yang kelima ada pola baris. Pola baris itu sendiri cenderung terdiri atas 4 hingga 5 kata ataupun 8 hingga 12 suku kata. Dan yang terakhir ada rima. Oke, pertama kita menilai pantun pada lagu Cindai terlebih dahulu. Nah, bisa teman-teman lihat pantunnya di layar ya. Cindailah mana tidak berkias, jalinnya lalu rentah beribu. Bagailah mana hendak berhias, cerminku retak 1000. Nah, pertama kita membahas mengenai tema mayor terlebih dahulu. Tema mayor merupakan tema yang mewarnai karya secara menyeluruh. Jadi, tema mayor dalam pantun ini adalah kekecewaan seorang wanita dalam menjalani kehidupan. Nah, berarti tema mayor dapat kita beri skor 1. Kemudian lanjut kepada tema minor. Tema minor merupakan tema yang dapat dilihat dari sampiran dan isi. Tema minor dari segi sampiran adalah seseorang yang kehilangan cinta dan menjadi manusia yang berduka. Nah, tema minor dari segi sampiran mendapat skor 1. Kemudian tema minor dari segi isi adalah seseorang untuk tetap, usaha seseorang untuk tetap bertahan walaupun hatinya sedang hancur. Nah, tema minor dari segi isi ini mendapatkan skor 1. Jika ditambahkan secara keseluruhan, tema minor dalam pantun ini mendapatkan skor 2. Kemudian yang ketiga, ada sampiran. Dalam setiap pantun harus memiliki sampiran agar mempermudah pendengar memahami isi pantun. Dalam pantun ini terdapat sampiran, yakni cindailah mana tidak berkias, jalinnya lalu rentah beribu. Jadi, sampiran pada pantun ini kita beri skor 1. Selanjutnya ada isi. Isi dalam setiap pantun juga harus memiliki isi. Dalam isi biasanya terdapat maksud dari pantun itu sendiri. Dalam pantun ini terdapat isi, yakni bagailah mana hendak berhias, cerminku retak 1000. Jadi isi pada pantun ini kita beri skor 1.
Kemudian yang kelima ada rima. Rima dapat dilihat dari pola pengulangan bunyi, pengulangan suku kata yang terletak di awal, di tengah, dan di akhir. Dari pantun ini terdapat pengulangan bunyi rima yang terletak pada awal, tengah, dan akhir. Pengulangan bunyi rima awal ialah pada kata cindailah dan bagailah. Jadi pada kata tersebut terdapat pengulangan bunyi AH. Jadi skor untuk rima awal kita beri 1. Kemudian pengulangan bunyi rima tengah ialah pada kata tidak dan hendak. Jadi pada kata tersebut terdapat pengulangan bunyi AK. Jadi skor untuk rima tengah kita beri 1. Kemudian pengulangan bunyi rima akhir ialah pada setiap akhir larik. Nah, pantun ini berima akhir A, B, A, B. Jadi skor untuk rima akhir kita beri 1. Nah, karena masing-masing rima terpenuhi, jadi rima pada pantun ini kita beri skor 3. Selanjutnya yang keenam ada pola larik. Dalam pola larik pantun cenderung terdiri atas 4-5 kata atau 8 hingga 12 suku kata. Dalam pantun ini rata-rata jumlah suku katanya adalah 10. Jadi pola larik dalam pantun ini kita beri skor 4 karena setiap lariknya memenuhi unsur. Kemudian yang ketujuh ada amanat tersurat. Amanat tersurat adalah amanat yang tertulis langsung di dalam pantun. Nah, dalam pantun ini tidak ada amanat tersuratnya. Jadi, amanat tersurat dalam pantun ini kita beri skor 0. Yang terakhir ada amanat tersirat. Amanat yang disampaikan secara tersembunyi di dalam pantun. Amanat tersirat dalam pantun ini adalah kita harus tetap tegar dalam menghadapi setiap masalah walaupun hati dalam keadaan yang rapuh. Jadi, amanat tersirat dalam pantun ini kita berikan skor 1. Nah, selanjutnya kita akan menilai pantun yang sudah saya buat sendiri. Pantunnya adalah, kalaulah sudah duduk berdamai, janganlah lagi diajak perang. Kalaulah sunnah sudah dipakai, janganlah lagi dibuang. Nah, seperti pada pantun pertama tadi, kali ini kita juga harus membahas mengenai tema mayor. Jadi, tema mayor dalam pantun ini adalah tentang pendirian seseorang. Jadi, tema mayor dalam pantun ini kita berikan skor 1. Kemudian kita membahas tema minor. Tema minor dari segi sampiran adalah sesuatu yang sudah baik dan tidak perlu dimusuhi. Sedangkan tema minor dari segi sampiran adalah sesuatu hal yang sudah dipakai tidak boleh dibuang begitu saja. Jadi, tema minor kita berikan skor 2. Kemudian yang ketiga, sampiran. Dalam pantun ini tentunya memiliki sampiran, yakni kalaulah sudah duduk berdamai, janganlah lagi diajak perang. Jadi kita berikan skor 1 pada sampiran. Kemudian yang keempat ada isi. Dalam pantun ini tentunya juga memiliki isi, yakni kalaulah sunnah sudah dipakai, janganlah lagi dibuang. Nah, karena memenuhi unsur, maka isi kita beri skor 1. Yang kelima ada rima. Dari pantun ini terdapat pengulangan bunyi rima yang terletak pada awal, tengah, dan akhir. Nah, pengulangan bunyi rima awal ialah pada kata kalaulah pada larik ke-1 dan kalaulah pada larik ke-4.
Jadi, pada kata tersebut terdapat pengulangan bunyi AH. Jadi, skor untuk rima awal kita beri 1. Kemudian, pengulangan bunyi rima tengah ialah pada kata lagi pada lari ke-1 dan lagi pada lari ke-4. Jadi, pada kata tersebut terdapat pengulangan bunyi GI. Nah, skor untuk rima tengah ini kita beri 1. Kemudian, pengulangan bunyi rima akhir ialah pada setiap akhir larik. Nah, pantun ini berima akhir A, B, A, B. Jadi untuk rima akhirnya kita beri skor 1. Nah, karena masing-masing rima terpenuhi, jadi rima pada pantun ini kita beri skor 3. Oke, yang keenam ada pola larik. Dalam pola larik, pantun cenderung terdiri atas 4 sampai 5 kata ataupun 8 hingga 12 suku kata. Nah, dalam pantun ini, rata-rata jumlah suku katanya adalah 10 suku kata. Jadi, pola larik pantun ini kita beri skor 4, karena setiap lariknya memenuhi unsur. Kemudian yang ketujuh ada amanat tersurat. Dalam pantun ini terdapat amanat tersurat, yakni jika sudah melakukan hal yang baik, jangan pula disusul dengan hal yang buruk. Jadi, amanat tersurat kita beri skor 1. Kemudian yang terakhir ada amanat tersirat. Dalam pantun ini tidak terdapat amanat tersirat, karena menurut saya pesannya sudah jelas disampaikan pada amanat tersurat. Jadi, skor untuk amanat tersirat kita beri 0. Nah, sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Kesimpulan dari konten pada kali ini adalah pantun pertama mendapat skor 13 dan pantun kedua juga mendapatkan skor 13. Jadi di sini masing-masing unsur dan skornya sama ya teman-teman. Oke, sepertinya hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada silap dan salah, saya mohon maaf. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.